Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi umum yang berjudul stres dan cara penanganannya. Pendahuluan, stres merupakan istilah yang membingungkan karena adanya pendapat-pendapat yang beraneka ragam. Dalam arti umum, stres merupakan pola reaksi serta adaptasi umum. Dalam arti pola reaksi menghadapi stresor yang berasal dari dalam individu maupun luar individu yang bersangkutan, dapat nyata maupun tidak nyata sifatnya. Stres sendiri dapat berbentuk bermacam-macam, tergantung dengan ciri-ciri individu yang bersangkutan, kemampuan untuk menghadapi coping skills, dan sifat stresor yang dihadapinya. Selanjutnya, definisi stres. Definisi stres secara garis besar ada 4 pandangan mengenai stres, yaitu yang pertama, stimulus, yang kedua, respon, yang ketiga, interaksi antara individu dengan lingkungan, yang keempat, hubungan antara individu dengan stresor. Selanjutnya, mekanisme terjadinya stres. Stres baru nyata dirasakan apabila keseimbangan dirinya terganggu. Artinya, kita baru bisa mengalami stres manakala kita mempersepsi tekanan dari stresor melebihi daya tahan yang kita punya. Untuk menghadapi tekanan tersebut, selama kita memandang diri kita masih bisa menahan tekanan tersebut yang kita persepsi lebih ringan dari kemampuan kita menahannya, maka cekaman stres belum nyata. Akan tetapi, apabila tekanan tersebut bertambah besar, baik dari stresor yang sama atau dari stresor yang lain secara bersamaan, cekaman menjadi nyata. Kita kewalahan dan menjadi stres. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi stres. A. Lingkungan. Yang pertama, sikap lingkungan. Yang kedua, tuntutan dan sikap keluarga. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut dengan iptek. B. Diri sendiri. Yang pertama, kebutuhan psikologis, dan yang kedua, proses internalisasi. Yang ketiga, pikiran. Yang pertama, berkaitan dengan penilaian individu terhadap lingkungan dan pengaruhnya pada diri dan persepsi terhadap lingkungan. Yang kedua, berkaitan dengan cara penilaian diri tentang cara penyesuaian yang biasa dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya, dampak stresor. Dampak stresor yaitu ada 3. Yang pertama, sifat stresor. Yang kedua, jumlah stresor. Yang ketiga, lama stresor. Sifat stresor, pengetahuan individu tentang bagaimana cara mengatasi dan dari mana sumber stresor tersebut serta besarnya pengaruh stresor pada individu tersebut membuat dampak stres yang terjadi pada setiap individu berbeda-beda. Jumlah stresor yaitu banyaknya stresor yang diterima individu dalam waktu bersamaan. Jika individu tersebut tidak siap menerima, akan menimbulkan perilaku yang tidak baik. Lama stresor, seberapa sering individu menerima stresor yang sama, semakin sering individu mengalami hal yang sama, maka akan timbul kelelahan dalam mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres di sini itu ada 3. Yang pertama, stres fisik, yang kedua, stres kimiawi, yang ketiga, stres fisiologis. Stres fisik. Stres fisik itu disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, suara yang amat bising, sinar yang terlalu terang, atau sengatan alur listrik. Stres kimiawi disebabkan oleh asam-asam basa kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon, atau gas. Stres mikrobiologik disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Stres fisiologik disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ, atau sistematis sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan disebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. Selanjutnya, usaha mengatasi stres. Usaha mengatasi stres itu di sini ada 2. A. Prinsip
homeostatis, dan yang B, proses coping terhadap stres. Prinsip homeostatis. Menurut prinsip ini, organisme selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang pada dirinya, sehingga bila suatu saat terjadi keadaan tidak seimbang, maka akan ada usaha mengembalikannya pada keadaan seimbang. Prinsip homeostatis berlaku selama individu hidup. Sebab keberadaan prinsip pada dasarnya untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya, proses coping terhadap stres. Upaya mengatasi atau mengelola stres dewasa ini dikenal dengan proses coping terhadap stres. Menurut Bart Smith, coping mempunyai dua macam fungsi, yaitu yang pertama, emotional focused coping. Dipergunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Yang kedua, problem focused coping. Dilakukan dengan mempelajari keterampilan-keterampilan atau cara-cara baru mengatasi stres. Yang terakhir, kesimpulan, stres dapat dipahami sebagai respon individu ketika tuntutan atau tekanan yang dihadapi dirasakan melebihi kemampuan dirinya. Stres tidak muncul begitu saja, tetapi terjadi melalui proses persepsi dan penilaian individu terhadap stresor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan. Karena setiap orang memiliki karakter, pengalaman, dan coping skill yang berbeda, maka tingkat dan dampak stres yang dirasakan juga tidak sama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.